Selamat pagi anak-anak, senang bertemu kembali dengan Mr. Chandra. Kiranya hari ini kita mau belajar ya. Sebelum belajar kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu, kami telah belajar dari pagi sampai hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kami saat ini kami mau belajar tentang pelajaran agama Kristen. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat dan juga memberikan guru kami hikmat agar mengajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini materinya adalah tentang pertobatan. Dalam bahasa istilah lainnya dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Mister akan mengambil 3 kitab. Cuma hanya 2 kitab yang akan Mister perdengarkan kepada anak-anak melalui Alkitab bersuara, yaitu 2 Samuel 11 dan Mazmur pasal 51. Selamat mendengarkan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian. "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati."
Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu, mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, "Mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati." Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, "Orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati." Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, Beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya
Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Ya anak-anak, bertobatan. Ini adalah gambar orang lagi bersujud ya, lagi berdoa. Kemungkinan besar dia memohon pengampunan. Karena biasanya kalau sikap doa begini berbeda dengan sikap doa biasa. Yuk kita lihat yuk. Mampukah manusia bertobat dengan kekuatannya sendiri? Ayo. Siapa yang berani menjawab? Mampu. Atau tidak? Jujur ya, manusia itu bisa nggak sih bertobat? Yuk kita lihat yuk. Nih, di dalam Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayo, dari ayat ini jelas nggak? Bahwa manusia tidak mempunyai kekuatan untuk bertobat.
Jadi pertobatan adalah karya Allah dalam diri kita. Kok bisa begitu, Mister? Kan saya sadar sendiri bisa bertobat sendiri. Apa iya anak-anak bener gak bisa bertobat? Jujur ya, manusia itu sangat sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena bawaannya malas bertobat. Bener gak? Ya. Apalagi ayo. Gak sulit loh anak-anak untuk bertobat itu. Kalau tidak karena anugerah Tuhan. Contohnya apa? Orang dilarang, orang dinasehati. Kebanyakan apa? Kebanyakan melawan, nggak mau dengar. Pokoknya mas saya nggak salah, ya nggak? Saya nggak salah, saya benar, dia yang salah. Gitu. Saya mah sudah benar, Tuhan sudah melakukan A, B, C, T, D. Itu menurut kamu, menurut Tuhan benar nggak? Ya. Jadi intinya manusia bertobat bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena karya Allah dalam diri kita. Kenapa sih bisa begitu, Mister? Iya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang berdosa cenderung dan selalu berbuat salah, dosa. Ya, maksudnya sih baik, tapi caranya salah. Akhirnya menyakiti orang lain. Ya enggak? Salah juga. Nah itu, ya. Kita lihat selanjutnya. Arti bertobat. Arti bertobat, Mister kasih tanda kurung tuh, berubah 180 derajat. Nih ya. Artinya apa? Bertobat dari tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Pertama. Kedua, bertobat berbalik secara total dari manusia lama melawan kehendak Allah menjadi manusia baru taat kehendak Allah. Loh, kok ada dua, Mister? Ya, Mister bagi dua ya. Bertobat yang pertama artinya apa sih? Artinya ketika seseorang belum percaya pada Yesus, ya enggak? Masih menyembah yang lain. Contohnya Mister nih, dulu Mister bukan agama Kristen, bukan pengikut Yesus, bukan menyembah Yesus. Tetapi karena anugerahnya, Mister bisa meninggalkan yang dulu dan mengarah kepada Yesus. Itu arti bertobat yang pertama ya. Yang kedua, berbalik secara total dari manusia lama melawan kehendak Allah menjadi manusia baru taat pada Allah. Mister lebih tajam lagi pisahkannya. Maksudnya apa gini? Maksud gini, meskipun kita sudah jadi anak Tuhan, ayo, sering kali enggak, oke lah, jarang deh, kadang-kadang deh, kita berbuat salah, berbuat dosa. Ayo, melawan perintah orang tua, ya enggak, melanggar peraturan-peraturan di rumah baik di sekolah, ya enggak. Nah itu yang bertobat yang kedua. Itu pun karena karya Allah juga. Kalau manusia sendiri nggak bisa, nggak mau. Seperti Mister kasih tahu pertama, orang kasih tahu ngelawan, orang kasih tahu nggak mau dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak ada yang nyangkut, lolos semua. Kalau benar itu masuk telinga kanan, dicerna dulu di pikiran, dikaji lagi dalam perasaan iman. Barulah kita menghasilkan sesuatu yang baik, bukan keluar kuping telinga kiri, tapi melakukan kebaikan, bertobat. Nah itu benar ya. Nah, Mister tuh tulis di bawahnya tuh, pikiran dan pandangan atau pemahaman yang berubah, yang menghasilkan perubahan tingkah laku dalam perbuatan baik. Yang tadi Mister bilang, nasihat masuk, ya. Mungkin juga dari bahasa Alkitab masuk melalui mata ataupun melalui pendengar khotbah. Tuhan berkarunia, memberikan anugerah supaya kita berpikir dengan baik, menerima dengan baik dari hati. Bukan keluar ke sini, tapi berbuat baik, tingkah laku yang berubah, seperti gambar di sini, repentance. Tunto berarti ke sana tuh, berbalik tuh ke salvation, God, life, kepada Tuhan, kepada keselamatan, kepada hidup. Kalau nggak bertobat tuh, turn from sin
Satan and death. Oh, dosa, setan, dan kematian. Pilih yang mana anak-anak? Mau yang mana? Ayo, kalau Mister jujur pilih yang ini nih. Salvation, God life, artinya repentance, bertobat. Ya enggak? Makanya dalam 1 Yohanes 1 tadi itu berkata, kalau manusia tidak mengakui dosa, harus mengakui dosa terus. Makanya di dalam kita doa selalu, jangan lupa ya, selalu minta ampun. Anak-anak berdoa bagus, tapi jangan lupa juga doa jangan cuma minta aja, minta berkat, minta sehat, minta pintar, tapi juga minta ampun. Itu yang paling utama ya. Selanjutnya apa lagi anak-anak? Kita lihat ya. Mister, gimana sih cara bertobat? Kalau saya sudah mulai mau, berarti itu Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kita, bekerja dalam pikiran kita. Tinggal kita wujudkan dalam perbuatan. Gimana nih? Nih langkah-langkahnya Mister kasih tahu ya. Nah, langkah-langkahnya. Pertama, menyadari kesalahan. Tuhan beranugerah kita jadi sadar. Dari sebelumnya pingsan kali ya. Enggak, pingsan baru sadar. Orang sadar pasti baru oh iya. Setelah sadar ngapain lagi Mister? Setelah sadar kita mengakui kepada Tuhan. Tuhan, aku salah. Mengakui pada diri sendiri, aku salah. Terus apa lagi? Harus ada penyesalan. Kalau ngaku-ngaku salah doang nggak ada penyesalan percuma. Ya, ini harus tuntutannya sudah sangat jelas. Oke? Terus apa lagi? Sudah dalam pikiran, sudah dalam hati. Jangan lupa tadi berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan mengampuni kita supaya kita mampu bertobat, mampu berubah jadi baik lagi. Ya enggak? Terus apa lagi? Berjanji pada diri sendiri, pada Tuhan, berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Iya kan? Nah, itu baru sempurna. Yang terakhir nih, penting juga mengambil hikmah. Setiap perbuatan kita, setiap peristiwa yang kita hadapi, baik susah maupun senang, suka maupun duka, pasti ada hikmahnya. Apa sih Tuhan ngasih begini nih? Oh, saya harus tidak boleh begini. Ya nggak boleh berbohong lagi, nggak boleh apa-apa lagi yang aneh-aneh ya, yang melanggar perintah Tuhan, melanggar peraturan-peraturan di sekolah, peraturan di rumah. Oh iya, saya harus berubah. Oh, hikmahnya gini. Mungkin juga kita dihukum sedikit, kita harus mengambil hikmah. Jangan marah, harus bertobat. Ya enggak? Kenapa sih Mister harus langkah-langkah gini? Karena lihat tuh di gambar yang ini nih. Pertobatan seseorang dilihat dari buahnya. Jika dia tidak menghasilkan buah pertobatan, itulah sebuah kemunafikan. Cuma sebatas menyadari, mengakui, menyesali. Nggak ke sini percuma, harus ke sini, lanjut lagi ke sini ya. Baru nanti ada buahnya otomatis nih. Kalau semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dijalani oleh semua manusia, oleh seseorang yang akan bertobat, pasti menghasilkan buah. Nggak mungkin nggak menghasilkan buah. Ini sudah langkah otomatis. Jangan berhenti di 1 saja, ke-2 saja, ke-3 saja. Terus harus berlanjut. Biar ada buahnya. Supaya kita tidak dibilang munafik. Yesus senang nggak sama orang munafik? Enggak. Bahkan Yesus mencerca orang-orang munafik. Di dalam Alkitab kita lihat ya, khususnya di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Yesus dengan sangat jelas mengutuk orang-orang yang munafik. Ini enggak, siapa itu? Orang Farisi dan orang Saduki, ahli Taurat. Mereka munafik, seakan-akan bersih, hebat, tapi mereka melakukan kejahatan. Artinya apa? Mereka tidak ada pertobatan. Makanya Yesus marah kepada mereka. Oke anak-anak, sampai di sini langkah-langkah pertobatan. Ya, tolong kalian catat bila perlu. Kembali Mister ingatkan, setiap video-video pelajaran di YouTube ini kalian rekam, kalian download. Jadi supaya ada filenya. Nanti kalau suatu waktu bisa dibuka, dipelajari lagi. Ya enggak? Jangan cuma ditonton aja. Terus Mister, kira-kira saya menemukan banyak-banyak macam pertobatan nih. Kok kayaknya orang bertobat besok inilah. Ya kita lihat ya, macam-macam pertobatan nih. Tadi di dalam Samuel, Daud ditegur Nabi Nathan. Daud sudah berlakukan kesalahannya, sudah mengambil istri orang. Karena apa? Karena pandangan mata. Daud melihat Batsheba lagi mandi. Wah, hatinya langsung
bergelora, dosa mulai masuk. Nah, akhirnya Daud mengutus Uria ke medan perang dan mati. Udah mati kan Daud bisa ngambil istrinya. Nah, pinter-pinter licik ya Daud. Gak boleh tuh anak-anak, jangan ditiru ya. Daud merasa aman-aman aja sampai hamil Bathsheba. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Natan. Tuh ingat, Tuhan mengutus Nabi Natan untuk apa? Untuk menegur Daud. Akhirnya Daud apa? Bertobat. Bertobatnya sejati. Kita lihat lagi ya, Petrus pernah menyangkal Yesus. Ya enggak? Menyangkal sebanyak 3 kali. Aku tidak kenal dia. Tetapi pada akhirnya Petrus bertobat setelah mendengar bunyi ayam berkokok. Yesus sudah ngomong, engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Bener. Setelah ayam berkokok gara-gara ayamnya, bukan gara-gara ayam. Tuhan juga. Tuhan sudah berkata-kata kan? Tuhan Yesus sudah berkata-kata pada Yesus. Nah, pakai elemennya ayam. Nah, setelah bertobat apa? Yesus baik sekali memakai Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Dilihat nih ya, Yohanes 21. Ini orang-orang bertobat. Petrus menyesal, malu dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan. Hidupnya berubah menjadi baik dan setia. Daud juga sama, bertobat, berubah sebaik dan setia. Gitu ya. Ada kisah dalam Alkitab, anak yang hilang. Anak bungsu pergi jauh. Sebelum pergi, dia minta harta warisan kepada papanya. Papanya baik. Kurang ajar sih sebenarnya anaknya. Belum meninggal sudah minta warisan. Dikasih, bapaknya baik. Pergi dia foya-foya. Habis uangnya. Habis juga teman-temannya. Gak ada yang mau deket kalau orang lagi susah. Akhirnya dia apa? Bekerja. Jadi pengurus babi. Orang Israel jadi pengurus babi, kasihan loh. Itu binatang haram tuh bagi orang Israel zaman dulu. Sampai dia kelaparan, mau makan makanan babi. Tetapi dia teringat bahwa ayahnya di sana ayah yang baik. Dia malu, tapi dia pulang kepada papanya. Itu menggambarkan siapa? Menggambarkan kita kalau sudah bersalah, berbuat dosa, kembalilah kepada Tuhan ya. Itu namanya pertobatan yang pertama. Pertobatan yang kedua nih, macam pertobatan. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus hanya untuk 30 keping perak. Ya ampun, kecil sekali peraknya ya. Tapi Yudas mau mengkhianati Yesus. Yang terjadi apa? Bagian Alkitab yang lain mencatat Yudas menyesal. Yudas menyesal, namun ia tidak menginginkan pemulihan. Nyesal aja, berlarut-larut, terus nyesal. Enggak ada penyelesaian. Akhirnya apa? Yudas bunuh diri. Baik tidak? Tidak baik. Penyesalan tanpa penyelesaian akibatnya jelek sekali. Seakan-akan bertobat tapi nggak bertobat. Nyesal aja. Yang tadi Mister bilang, langkahnya jangan cuma langkah pertama, langkah kedua tadi ya. Langkah pertobatan. Terus nih, yang ketiga nih ya, paling banyak kata orang. Apa sih anomali yang lumrah yang dianggap ya sudah biasa lah gitu. Mister ngambil dari seseorang pengkhotbah yang ngomong tomat. Artinya apa? Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini tobat, puji Tuhan, ampun Tuhan, ampuni aku, puji Tuhan, aku diselati, ampuni dosa. Jangan besok. Sebentar lagi kumat. Banyak kak? Ada. Coba periksa diri sendiri. Ya enggak? Terus gimana nih? Lihat tuh gambar di bawah ya. Anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Nih Yudas nih dia jatuh dalam dosa tapi dia terus berkutat dalam dosa. Akhirnya tidak ada pemulihan. Akhirnya bunuh diri. Kalau Daud, Petrus dan beberapa tokoh Alkitab yang lain bertobat, mengalami pemulihan, ada kesempatan hidup, dipakai Tuhan. Wah enak ya. Oke. Terus selanjutnya apa?
Mister, kan saya sudah ngerti nggak arti bertobat itu apa, langkah-langkahnya sudah ngerti. Ingat, langkah-langkahnya cuma diingat, jangan apalin aja, tapi dipahami, karena paham lebih abadi dibanding ingat. Oke? Terus tahu macam-macam bertobat, koreksi diri sendiri. Saya ini bertobatnya seperti apa nih? Seperti Daud, Petrus, atau Yudas, atau yang tomat? Silahkan periksa diri sendiri ya. Terus Mister akan kasih tahu, bertobat itu ada enaknya, ada baiknya, ada manfaatnya. Kenapa bertobat itu bermanfaat? Karena dengan bertobat kita diampuni dosa-dosa kita, disucikan kembali. Sok, kalau nggak diampuni disucikan, pasti jadi malas ke gereja, malas ibadah, malas ngapa-ngapain. Sudah, terima pasrah aja. Nggak baik kan? Terus ketiga apa? Terbebas dari rasa bersalah yang seringkali menghantui diri. Aduh, saya salah. Aduh, saya salah terus. Ingat, pengampunan dari Tuhan, pensucian dari Tuhan, itu lunas harganya. Nggak ada cicil-cicilan, nggak ada sisa-sisaan. Mungkin dari si S tuh, dari si S setan, yang karena Adam menghantui selalu. Kamu pernah bersalah, jangan takut. Kalau dalam Tuhan ada pengampunan, selesai. Ya, tapi jangan diulangi lagi, nanti jadi pertobatan tomat. Manfaat bertobat yang lain apa? Sukacita di dalam Roma 4. Ya, silahkan baca sendiri anak-anak ya ayatnya. Sukacita, enak makan, enak tidur, enak hidup. Sebelumnya, aduh bersalah. Aduh, ampun, kenapa saya harus begini? Nggak bisa makan, susah makan. Tidur juga nggak nyenyak, jadi insomnia, melek aja. Ya nggak, uring-uringan hidupnya. Nggak enak kan? Yang keempat, hidup kekal sudah sangat jelas. Kalau nggak ada pertobatan, apakah layak kita dibilang anak Tuhan? Ayo jawab sendiri ya. Manfaat dari pertobatan dilihat dari gambar apa nih? Nih, Mister lihat dari kisah penjahat di sebelah kanan Yesus waktu di kayu salib. Surga tuh. Yang sebelah kanan awal mulanya sama yang sebelah kiri, mengutuk Yesus, mencemooh Yesus. Engkau anak Allah, kenapa bisa sampai di salib? Tapi karena anugerah Tuhan, karena inisiatif Tuhan, penjahat yang sebelah kanan bertobat. Dan apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oh, bahagia nggak? Oke, sampai di sini anak-anak. Mengerti pertobatan, langkah-langkahnya, manfaatnya. Jadi kalau ada salah, ada dosa, boleh lihat lagi video Mister, PowerPoint Mister ya. Mister juga gitu kok, lihat lagi, belajar lagi. Kita sama-sama belajar ya. Biar makin hari makin serupa Yesus, baik ya. Oke, jangan seperti orang-orang yang tidak merasa bersalah. Oh santai-santai aja, padahal bersalah. Jangan, nanti ditolak sama Tuhan ya. Oke. Selanjutnya apa nih anak-anak? Selanjutnya seperti biasa di akhir pelajaran ada tugas kumpul di GC. GC apa? Google Classroom, bentuknya PDF. Nih, ada 5 pertanyaan. Selama hidup berapa kalikah pertobatan terjadi dalam hidup kita? Misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berikan alasanmu. Ya, apa alasannya? Alasan masing-masing. Saya mau 2 kali aja Mister, saya mau 3 kali aja. Mangga. Kedua, mengapa orang telah bertobat tapi masih dapat jatuh lagi dalam kesalahan dan dosa? Ayo, kenapa yo? Ya. Pakai ayat Alkitab pendukung, mangga lebih mantap. Ya. Cari mengapa? Jawabannya karena. Oke. Yang ketiga, adakah orang Kristen yang tidak pernah bertobat ketika melakukan kesalahan? Ada nggak? Ingat-ingat tadi pelajaran tadi ya, slide sebelumnya, ada nggak? Nyesel aja tapi tidak ada pemulihan. Sedang bertobat itu harus lengkap. Ini nggak? Ada nggak? Nah, jawab sendiri ya. Mister kasih clue tuh. Bagaimana menurutmu ketika ia tidak bertobat? Wah, udah ada juga. Tinggal ingat lagi, buka lagi slide-nya ya, yang di belakang atau diputar ulang video tadi ya. Video yang ini nih. Yang sebelum yang ini maksudnya. Oke, yang keempat, jika seseorang tidak bertobat, apakah yang akan dialaminya? Apa yang akan dialami?
kebalikan daripada manfaat-manfaat tadi ya. Lihat lagi ke belakang videonya ya. Jelaskan secara tertulis. Kelima nih, ini tuliskan cerita pengalaman pertobatanmu. Yang tadi kan ada nih nomor 1, berapa kali bertobat? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Tuliskan cerita pengalaman pertobatmu yang mungkin ada 10 yang seru aja ya. Yang menurut kamu, oh ini nih aku mau nulis yang ini. Boleh ya. Kumpul di Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu, kami belajar, kiranya Engkau mengingatkan kami, menanam kami pelajaran ini, agar kami boleh terus menerus sadar bahwa diri kami memerlukan pertobatan. Kiranya ampuni kami ketika ada kesalahan kami, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.